Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 21. Setelah Erwin kembali, dia segera menyuruh Damon untuk menemukan seorang ahli penilaian barang antik di kota Bandung. Dia ingin tahu, apakah dua barang yang dia bawa dari ruang koleksi Hans itu asli. Karena akan sangat memalukan memberi orang lain hadiah produk palsu. Ahli tersebut pun segera datang ke Villa Mahkota. Dia merupakan seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian cemusam dengan rambut abu-abu. Dia telah diakui sebagai penilai barang antik terbaik di kota Bandung yang bernama Brian. Tuan Brian, apa kamu bisa membantuku untuk memastikan keaslian lukisan ini? Erwin bertanya dengan hormat dan tatapan yang sangat menantikan. Baik, Tuan Muda Erwin. Brian tidak berani untuk berbasa-basi dan memperlambat, apalagi terhadap barang antik sebagus ini. Segera saja, Brian mengeluarkan kotak peralatan identifikasi yang ia bawa. Di dalamnya berisi berbagai macam alat dengan banyak jenis lainnya. Bagaimanapun, Erwin tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut, jadi dia hanya bisa menonton di samping. Brian membuka lukisan Ali Sadikin pada masa kemerdekaan di atas meja. Kemudian dengan hati-hati memeriksa sepenuhnya. Seiring berjalan waktu, Erwin juga menjadi gugup. Dia tidak yakin apakah Hans itu menipunya atau tidak. Untungnya, Brian dengan cepat mendapatkan hasil. Tuan Muda Erwin, Ali Sadikin pada masa kemerdekaan ini adalah asli. Tapi aku sangat penasaran, dari mana Tuan Muda Erwin mendapatkannya? Brian meletakkan kaca pembesar di tangannya dan bertanya dengan penasaran. Lukisan ini kudapat dari seorang saudara. Erwin mengerutkan kening. Tiba-tiba khawatir bahwa lukisan ini mungkin berasal dari sumber yang tidak ia ketahui. Jadi ingin menghindari masalah sebisanya setelah mengirimkannya. Sejauh yang ku tahu, Ali Sadikin pada masa kemerdekaan ini telah dilelang oleh seorang penjual asing hampir seharga 60 miliar. Tepat 30 tahun yang lalu. Dan tidak ada berita tentang lukisan ini lagi setelah itu. Aku sangka aku bisa melihatnya di sini. Lukisan ini hampir 60 miliar? Erwin sedikit terkejut. Karena seharusnya Hans ini sama sekali tidak sanggup untuk membeli lukisan ini. Jadi sepertinya Hans menggunakan cara licik tertentu untuk mendapatkannya dari penjual asing itu. Setelah menilai Ali Sadikin pada masa kemerdekaan, Erwin meminta Brian untuk bantu menilai gelang giok ungu. Dan gelang tersebut juga asli, dan memang merupakan peninggalan seorang putri kerajaan. Harga pasarannya bahkan bisa mencapai sekitar 600 juta rupiah. Erwin sangat puas dengan dua barang antik ini. Pada keesokan paginya, di Hotel Padma. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-80 David Aleda, kepala keluarga dari keluarga Aleda di kota Bandung. Banyak tamu datang ke hotel untuk merayakan ulang tahun lelaki tua itu. Tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari anggota keluarga Aleda sendiri. Dan beberapa adalah teman, juga siswa yang diundang oleh David. Dulu, David adalah seorang profesor di Departemen Ekonomi dan Manajemen sebuah universitas. Dia mengajar sejumlah besar siswa, karena dia sangat tertarik dengan tren perkembangan ekonomi. Jadi dia mengambil inisiatif untuk mundur dari posisi sebagai profesor, dan memanfaatkan jaringan sosial yang dimilikinya untuk membangun usaha. Hingga bisa dikatakan sangat sukses, karena memiliki banyak cabang perusahaan di berbagai bidang. Tetapi dikarenakan sudah lanjut usia, dia pensiun dan membagi rata perusahaan-perusahaannya untuk 3 putra dan 1 putrinya. Kemudian tak ikut campur sama sekali dan menjadi terobsesi dengan barang antik. Oleh karena itu, semua putra dan putri David adalah orang kaya terkenal di kota Bandung. Dan masing-masing memiliki perusahaan sendiri. Begitu juga dengan anak-anak mereka yang akan diwarisi. Di ruangan Super VIP Hotel Padma, sudah ada lebih dari 30 orang yang hadir saat ini. Para tamu sangat ramah dan tidak mudah untuk bertemu satu sama lain. Jadi tentu saja tidak kekurangan kata-kata saling menyanjung satu sama lainnya. Tapi hari ini,
Lina dan keluarganya duduk dengan rendah hati dan tenang di meja sebuah sudut. Lukas, kamu biasanya sangat ingin berbicara dengan mereka. Jadi kenapa hanya duduk diam dan merokok di sini? Ibu Lina yang bernama Mary bertanya dengan penasaran saat melihat Lukas hanya duduk dan merokok dengan tenang di sudut. Oh, aku tak tertarik toko biasa-biasa saja seperti itu. Jadi kenapa harus repot-repot membuang energi untuk membual pada mereka? Semenjak mendekati pria kaya misterius yang bernama Erwin, selera serta pandangan Lukas sudah berbeda dan tak tertarik pada anggota keluarga yang berstatus biasa-biasa saja. Perusahaanmu sendiri sudah mau tutup, tapi kau masih punya waktu untuk besar mulut di sini. Kau jadi tak ada bedanya dengan pacar miskin Lina, hanya bisa besar mulut saja, kata Mary sambil melihatnya dengan marah. Dulunya mereka sudah menggunakan mobil rumah dan semua modal kerja perusahaan untuk membeli tanah yang ada di sebelah timur kota. Tapi tanah itu justru tak diperbolehkan untuk membangun hotel. Jadi tak ada bedanya menginvestasikan sesuatu yang sia-sia. Sehingga perusahaan terus mengalami kerugian setiap hari. Dan William yang merupakan anggota dewan juga selalu mencari cara untuk menurunkan Lukas dari posisinya sebagai presiden. Dan kesulitan seperti itu baik internal maupun eksternal. Lukas tidak ingin memanfaatkannya dan menjembatani hubungan dengan eselon atas. Juga tidak ingin mengambil kesempatan ini untuk menarik sejumlah dana untuk mengisi kekurangan perusahaan. Tapi hanya duduk dengan tenang di sini sambil besar mulut. Jadi bagaimana mungkin Mary tidak marah, bukan? Mengenai urusan perusahaan tenang saja, tidak mungkin ditutup. Keluarga kita tidak akan bangkrut. Lukas berkata santai, karena dengan adanya calon menantu yang bernama Erwin ini, untuk apa dia mengkhawatirkan tentang uang? Namun Lukas belum memberitahu istri dan putrinya tentang Erwin. Jadi wajar saja jika Mary sangat cemas. Sepertinya ucapanku sia-sia. Mary tidak berhasil menggerakkan Lukas, jadi dia membujuk putrinya. Lina, perusahaan ayahmu mungkin akan bangkrut. Ditambah rumah dan mobil kita juga sudah digadai. Jadi kalau kita bangkrut, kamu tidak bisa menikmati kehidupan mewahmu seperti saat ini lagi. Bu, apa yang ingin kamu katakan? Kata Lina dengan alis berkerut. Kamu tahu Vincent Lois kan? Putra dari murid kakekmu yang paling dibanggakan itu. Dia itu seorang jenius waktu kuliah, Lina. Dan setelah lulus 5 tahun, sekarang dia sudah mendirikan sebuah perusahaan real estate sendiri yang bisa menempati urutan 10 besar di kota Bandung. Apalagi jaringan sosial miliknya. Yang terpenting itu adalah latar belakang keluarganya cukup bagus dan dia masih lajang. Bukannya dia pernah mengejarmu beberapa tahun yang lalu. Ayo cepat pergi, sapa dia sekarang. Bu, apa yang kau bicarakan? Aku hanya menyukai Erwin. Lina benar-benar semakin tidak mengerti ibunya. Baru-baru ini ibunya selalu menyuruhnya untuk mencari pacar yang lebih kaya. Erwin. Satu persatu sudah terhipnotis oleh anak miskin itu. Memangnya seorang pemuda miskin dari pedesaan bisa membantu apa terhadap perusahaan keluarga kita yang sedang krisis, ha? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa pada kalian agar kalian sadar. Kita akan bangkrut dan hidup di jalanan. Ditambah menjadi bahan tahuan para kerabat. Mary benar-benar terlihat marah. Tepat pada saat ini, seorang pemuda tampan berjalan kemari. Lina, lama tak bertemu. Pemuda kaya dan tampan yang berbicara itu adalah Vincent yang disebut oleh Mary barusan. Seorang bintang yang sedang naik daun di kota Bandung. Keluarga Lois di kota Bandung ini juga dapat dianggap sebagai keluarga papan atas. Karena memiliki hotel, real estate, jaringan, catering, dan industri lainnya. Jadi termasuk salah satu keluarga yang paling menjanjikan di kota Bandung. Selain identitas yang merupakan seorang anak orang kaya, Vincent juga membuka perusahaan real estate-nya sendiri. Jadi kekayaannya sudah pasti sedikit. Dan Vincent benar-benar menang telak dari berbagai aspek jika dibandingkan dengan Adam. Selama bertahun-tahun dia telah mengejar Lina. Hanya saja selalu ditolak. Tetapi dia tidak bermaksud untuk menyerah. Jadi dia langsung mampir kembali setelah melihat Lina di pesta itu. Lama tidak bertemu. Lina menyapanya dengan sopan lalu mengabaikannya.
Adegan sekarang memang terasa canggung, tapi justru Mary sepertinya sangat menyukai Vincent. Vincent, sifat Lina kami memang seperti ini. Jadi jangan salah paham ya. Tidak apa-apa, Tante. Aku sudah terbiasa. Kudengar rantai modal perusahaan paman tersendat dalam investasi sebuah tanah di timur kota ya. Jika perlu, bilang saja padaku. Modalnya setidaknya 200 miliar, masih sanggup keluargaku bantu. Vincent berkata dengan percaya diri. Sebelum datang, dia sudah dengan hati-hati menyelidiki situasi perusahaan Lucas. Jadi dia berencana untuk mendapatkan Lina dengan memanfaatkan situasi perusahaan ayahnya. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Mary langsung berkata dengan senang hati. Ayo, duduk di sini sama Tante. Vincent tak duduk, tetapi mengeluarkan sebuah kotak hadiah dan memberikannya pada Lina. Lina, ini gelang emas mawar Cartier 18 karat yang kubawa dari luar negeri untukmu. Lina tidak menerima hadiah itu. Dia bahkan tidak melihatnya. Justru ibunya yang terkejut. Gelang emas mawar 18 karat Cartier yang ini harganya setidaknya lebih dari 200 juta. Maaf Vincent, aku sudah punya pacar, jadi jangan lakukan yang sia-sia. Lina langsung menolak. Kamu sudah punya pacar? Vincent awalnya mengira Lina hanya mencari alasan untuk menolak. Pada saat ini, Erwin kebetulan datang, dan tampaknya sedang mencari Lina di pintu. Oh, Erwin sudah datang. Meskipun Lucas merokok dalam diam, tapi matanya selalu tertuju ke arah pintu. Melihat Erwin muncul, dia segera mematikan rokoknya. Kemudian pergi menyapa dengan sopan. Ketika Lina melihat Erwin datang, dia tersenyum bagaikan bunga yang mekar. Dan setelah mengabaikan Vincent, dia langsung mengikuti Lucas untuk menemui Erwin. Vincent tetap di tempatnya dengan canggung. Matanya yang cemburu tertuju pada Erwin, dan saat melihat Lina memegang lengan Erwin dengan penuh kasih sayang sambil tersenyum dan bahagia, amarah Vincent benar-benar membara, hingga mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Berani merebut Lina dariku, cari mati. Mata Vincent melotot dengan tajamnya. Melihat ini, Mary ingin melangkah maju untuk menghiburnya, tetapi Vincent mengabaikan Mary, dan itu membuat Mary merasa canggung. Ini adalah kali pertamanya Erwin datang ke Hotel Padma. Tapi dia ingat bahwa hotel ini dimiliki oleh High Wealth Group yang merupakan milik ayahnya juga. Erwin, kenapa baru datang sekarang? Aku sudah hampir menghabiskan sebungkus rokok. Lucas tersenyum sambil menyanjung. Tentu saja dia punya alasan mengapa begitu ingin bertemu dengan Erwin. Erwin, ayo duduk di sana. Lina memeluk lengan Erwin dengan penuh kasih sayang sambil memasang ekspresi bahagia di wajahnya. Dan ingin mengajak Erwin untuk duduk bersama keluarganya. Lina, ayah dan Erwin ingin mendiskusikan sesuatu. Jadi kamu temani dulu ibumu sebentar. Ayah akan mengembalikan Erwin padamu nanti. Lucas dengan bersemangat membawa Erwin ke sudut yang sepi. Karena punya tujuan tersendiri. Baiklah ayah. Lina hanya bisa dengan patuh kembali ke tempat duduknya. Paman, ada masalah apa? Erwin tampak bingung, karena tidak tahu apa tujuan Lucas mencari dirinya. Sebenarnya begini, Paman membeli sebidang tanah di timur kota. Awalnya tanah itu direncanakan untuk membangun sebuah hotel dan telah disetujui. Tapi sekarang justru pihak lain berubah pikiran dan tidak memperbolehkan. Jadi rantai modal serta keuangan perusahaan semua terperangkap di sana. Jadi ingin meminta bantuanmu untuk mendapat sedikit modal. Lucas berkata dengan malu-malu. Masih kurang berapa? Erwin berpikir sejenak, tetapi masih merasa memang seharusnya membantu. Karena orang yang meminta bantuan itu adalah ayah dari Lina. Tidak mungkin Erwin hanya duduk diam dan menyaksikan keluarga mereka bangkrut, bukan? Alasan keduanya ialah dia bisa juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alih beberapa persen saham hotel milik keluarga Aleda yang bisa memperkuat kekuatannya sendiri. 200 miliar, aku akan memberimu 8% dari sahamnya, kata Lucas setelah berpikir sejenak. Aku akan memberi 400 miliar.
Tapi aku ingin 20% sahamnya. Selain itu, aku juga bisa membantu menyelesaikan masalah pembangunan hotel yang baru kamu bilang. Erwin merasa bahwa 8% terlalu sedikit. Jadi dia langsung meningkatkan menjadi 20%. 400 miliar? Bersambung.